Pernah nggak kalian mendapatkan profit, kemudian profit lagi, entry lagi profit, kemudian profit, sekali loss itu hilang semuanya. Nah, ini saatnya kalian berhenti untuk gambling atau berhenti untuk judi dan mulai dengan risiko yang benar-benar terkendali. Nah, manajemen resiko di sini sangat-sangat penting. Nggak cuma waktu kita trading, sebelum kita masuk ke trading itu juga harus ada manajemen resikonya. Jadi maksudnya gini, katakanlah Anda mempunyai modal atau tabungan 10 juta, jangan masukin semua di trading, jangan. Bahaya. Mungkin mau masukin di 10%-nya, jadi 10 juta, masukin 1 jutanya. Kecil Pak, ya bulan depan kan ada lagi. Jadi kalian masih bisa makan, masih punya tabungan, masih bisa jalan-jalan, dan lain-lain. Pekerjaan juga masih aman, nggak punya hutang dan lain-lain, kalian tradingnya jadi lebih nyaman. Itu juga manajemen resiko, karena trading di sini itu sangat-sangat high risk tapi juga high reward. Nah, itu adalah pondasinya. Ketika kita tenang tradingnya, ya trading itu jadi bagus. Banyak orang yang menganggap trading di sini memang super rewarding, atau kita mendapatkan reward yang sangat-sangat lumayan besar. Yes, karena kita diberi namanya leverage. Contoh modal kita di $100, kita diberi leverage sama broker 1/1000, berarti modal kita dari $100 jadi $100.000. Jadi keuntungan profitnya bisa jadi lebih besar. Tapi $100 di sini itu juga bisa habis karena resikonya terlalu besar. Banyak teman-teman yang over leverage. Biasanya ada beberapa teman yang dia spot trading, jadi nggak pakai leverage, itu dia untung terus. Ini di kripto lah kita ngomongnya. Pakai spot, untung terus dia. Oke, mungkin gara-gara bull market atau gimana, aku nggak tahu. Tetapi ketika dia pakai leverage, resikonya dinaikin dan lain-lain, habis semuanya, hutang dan lain-lain, jadi dia malah susah sekarang. Jadi menurut saya Anda harus paham cara ngatur resikonya. Nah, resiko di sini menurut saya, contoh ini kurva ketika kita ngatur resiko, untung gagal, 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 untung gagal. Oke. Ketika untung itu di 2%, ketika gagal di 1%. Oke, ini TP, ini SL. Nah, kurva untuk jangka panjang itu bakalan seperti ini. Karena ketika gagal, ini pasti ada gagalnya, kemudian untungnya 2%, gagal, untung 2%, gagal, untung 2%. Jadi kurvanya agak lumayan naik turun karena ada gagalnya pasti, tetapi overall masih untung. Kalian bisa cek video kita flip coin di sebelah sini. Nah, ketika kita nggak pakai money management atau kita nggak pakai resiko yang teratur, biasanya itu gini, untung terus, kemudian langsung brus habis. Kemudian deposit lagi, untung. Ini ya, plus habis, untung, plus habis. Kemudian plus habis. Jadi modal di sini habis banyak karena kalian sering deposit. Ini sangat-sangat berbahaya. Ada yang bilang ketika kita full margin, itu kan ketika kita dapat langsung dapat banyak Pak. Habis itu di WD aja Pak semuanya. Kemudian ketika margin call, ya udah margin call di sini berarti. Nanti di sini deposit lagi pelan-pelan. Deposit dapat cepot. Kemudian di WD. Cepot. Ini kelihatan menarik, menurut saya kelihatan menarik. Cuma yang tidak menarik di sini adalah kebiasaan kalian deposit. Ketika kalian mendapatkan jackpot, itu pasti pemikiran kalian ini bukan uang apa ya. Kalian pasti pengen spend lebih banyak dan habis ini nanti. Habis buat spend nggak tahu kemana, liburan kemana. Kemudian kalian deposit, 3 kali deposit habis, nggak ada modal buat deposit lagi, bingung, pinjam bank dan lain-lain. Itu yang kita nggak begitu suka. Yang kita suka itu santai aja, relax, tapi jangka panjang. Kita masuk ke chapter yang kedua, langkah utama mengatur resiko. Kalian harus tetapkan per trade-nya itu kalian pengen losing berapa atau per hari pengen gagal berapa, jadi nggak begitu besar. Contoh, saya mau setiap kali trading saya rugi di 100.000 setiap kali trading, berarti modal kalian harus berapa, pengennya berapa persen dari modalnya, intinya itu. Jadi contoh ini 1% dari modal saya, berarti modal harus di 10 juta karena ini 1% dari 10 juta. Jadi setiap gagal itu 100.000, setiap gagal 100.000. Kalau setiap gagal 1 juta, apakah bisa? Bisa saja dari 10. Berarti ini 10% dari modal. Nah,
10% di sini berarti kalian dikasih 10 kali gagal di trading. Jadi 10 kali berturut-turut kalian udah habis modalnya. Modal 10 juta hangus, hilang, bis. Nah, tapi kalau 1% itu bisa di 100 kali. 100 kali gagal berturut-turut baru habis modalnya. Kalau pengen lebih aman lagi pakai 0,1% coba. Berarti ini berapa? 1000 kali. Kalian kalau mau 1000 kali trading gagal terus berturut-turut, 1000 kali berturut-turut gagal, itu margin call itu kayak jauh, atau modal habis itu kayak susah banget market mau ngabisin modal kalian. Kebanyakan orang gagalnya itu gara-gara ini kebesaran lotnya, resikonya kebesaran. Nah, untuk nentuin saya pengen rugi di 100.000, saya pengen rugi di 1 juta, atau saya pengen rugi di 10.000, itu pakai apa? Pertama, kalian bisa pakai close manual. Kayak close manual, katakanlah sudah rugi 10.000 close, sudah rugi 100.000 close manual, bisa. Kelemahannya ketika kalian trading dengan manual itu ketika ada news, katakanlah ada berita gitu ya, kayak contoh kalian ada sell posisi di sini, sell posisi, kemudian ada berita tiba-tiba langsung naik secara drastis, bus gitu, itu bakalan ketarik. Jadi resikonya nggak jadi 100.000, jadi lebih, mungkin 300 atau 400. Tetapi contoh ya, contoh aja simple. Ketika kalian menggunakan resiko 10.000 atau 0,1% dari modal, ketarik segitu mungkin masih dirugi di 0,3% atau 0,4%. Jadi masih terjaga. Ini jarang. Jadi kalau misalkan pakai close manual, pastiin nggak ada berita-berita sebelum-sebelumnya. Untuk berita kalian bisa cek di sebelah sini cara ngeliatnya. Kita udah ngomongin namanya resiko. Nah, menurut saya ini menarik ketika contoh ini 10 kali tadi ya. 10 kali kalau rugi di 1 juta. Oke. Kalau untung berapa? Kalau untung juga untungnya 1 juta, berarti kita harus untung lebih banyak daripada ruginya ya. Tetapi ketika untung saya bakalan dapat 2 juta, ini berarti apa? Win rate saya nggak perlu gede-gede, win rate saya kecil aja, di 40% aja saya udah make money di market. Contoh saya gagal 10%, 10 gagal, 10 gagal, 10 gagal, saya untung 2 kali aja udah masih untung di 10%. Oke. Masih untung di 10%. Jadi ini namanya reward. Jadi ada yang namanya resiko. Saya meresikokan 1 juta untuk mendapatkan 2 juta. Ini kalau pakai 10%. Saya saranin untuk di 100.000, yaitu di 1%. Itu lebih aman, kalian bisa tenang, nggak bingung untuk pinjam-pinjam dan lain-lain, itu nggak bingung. Kemudian dari sini kita bisa belajar, oke, ada namanya risk dan reward, dan juga bagaimana bisa caranya agar saya rugi di 100.000. Gimana caranya? Kita contohkan di USD JPY ya. USD JPY contoh kita ada sell posisi, ini short position tuh sekarang TP 1/2. Jadi resikonya ini ketika rugi 10 pip, ketika untung di 20 pip. Cara kalkulasi lotnya tinggal gini aja. Kalau saya mau rugi $10, berarti 10 dibagi ini 103 atau 10,3 pips. Berarti saya harus menggunakan lot size 0,09 gitu. Kalau di sini, kalau di mana namanya, di MT5 itu ada fitur namanya SLTP, langsung ada USD-nya. Jadi biasanya yang saya lakuin itu saya klik buletan di sini, kemudian saya coba sell limit yang dekat-dekat sini atau buy limit terserah, kemudian TP coba dia 1 ya. Oke, saya klik di sini sell limit, saya pengen ketika untung saya untung di $20, ketika saya rugi di $10. Oke, kayak gini. Nah, saya ini TP-nya terlalu lebar nih. Oke, berarti tinggal dikurangi aja lot size-nya 2. Nah, itu bisa otomatis di sana. Oke, kalau misalkan 20 pip di sini besaran kurang besar, maksudnya kurang lebar, berarti mungkin di 0,03 biar 20 pip kurang 0,02. Oke, ini masuk di sini 10 pip. Oke, berarti saya harus pakai 0,02. Oke, tinggal di sell, kemudian TP kita bisa lihat berapa pip tadi, 20. SL-nya di 10. Modify. Udah otomatis SL ada, TP ada. Dan ketika rugi nanti bakalan rugi segitu.
Jadi yang MetaTrader 5 udah enak banget, udah ada fix saya pakai rugi berapa, untung berapa di sana. Jadi kalau kurang tinggal ditambahin saya mau rugi berapa. Jadi tadi yang saya lakuin hanya ngecek aja yang di sini untuk buy limit, sell limit. Saya cuma mau ngecek kalau saya mau TP di area sini, saya pengen ruginya itu di 50, berarti tinggal dikurang-kurangi aja. Oh, enggak bisa kalau di sini saya hanya di 37. Coba kalau di sini ya, coba kalau di sini saya pengen ruginya di, kalau pakai 0,02 saya rugi berapa? Oh, di 50. Kalau 0,1 saya rugi di 29. Jadi kalian bisa atur-atur sendiri pengen pakai lot size berapa. Itu trik aja sih sebenarnya. Oke, kita kembali ke chapter yang terakhir sekarang. Di chapter ini saya pengen jelasin bahwa teman-teman di sini sebenarnya trading di sini itu simple, tapi nggak mudah. Karena nggak mudah jadi karya-karya kalian sendiri. Cuma sebenarnya simple. Pertama, jangan overtrade dan gunakan resiko yang sangat-sangat kecil. Yang kedua, pakai modal yang Anda punya, jangan pinjaman atau modalnya orang. Resiko kan yang bisa Anda terima. Jadi contoh, saya kalau rugi 1 juta itu dedek terus Pak, ya, kurangin. Yang terakhir itu ketika Anda trading itu harus tenang banget, masih bisa makan, kerjaan masih aman, punya tabungan, kemudian masih bisa jalan-jalan dan lain-lain. Trading di sini hanya sampingan untuk kalian cari uang yang lainnya. Oke, tetap money managementnya dijaga dan see you next video. Bye bye.